Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Zahra Kurniawati dari kelas 1 Teknik Mesin B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kekuatan material, yaitu tentang tegangan terpusat. Pengertian dari tegangan terpusat itu sendiri adalah suatu kondisi di mana tegangan pada suatu benda atau struktur terkonsentrasi pada satu titik atau area tertentu. Tegangan terpusat dapat terjadi pada balok yang diberi beban terpusat atau pada struktur yang mengalami beban yang diterapkan pada satu titik. Pada tegangan terpusat, tegangan pada titik atau area tersebut lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada area sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada benda atau struktur tersebut jika tegangan yang terjadi melebihi batas kekuatan materialnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika suatu benda mendapatkan tegangan di satu titik, maka keadaan atau bentuk yang berubah dari benda itu hanya terpusat pada satu titik, pada satu yang diberi beban, sedangkan pada titik yang lainnya itu tetap sama. Lalu ini ada contohnya dari tegangan terpusat. Sebuah balok kayu AB yang memikul dua beban terpusat B mempunyai penampang persegi panjang dengan lebar B 100 mm. Maksudnya, kayu dari titik A sampai titik B ini dia mempunyai lebar 100 mm. Tegangan normal pada balok tersebut terpusat pada titik tengah. Nah, bisa jadi di sini kalau ada gaya dia itu di tengah antara balok kayu tersebut. Jadi bukan ada di samping atau di bawah ya, di samping. Dia tuh ada di tengah. Jadi kalau tegangan terpusat ini dia ciri khasnya bebannya berada di tengah. Lalu di mana tegangan pada titik tersebut lebih besar dibandingkan dengan tegangan pada area sekitarnya. Karena tegangan tersebut terpusat pada beban yang diberikan. Lalu ada kontraksi balok dengan beban terpusat juga merupakan contoh dari tegangan terpusat. Pada konstruksi tersebut, tegangan pada balok terpusat pada titik-titik tertentu di mana beban terpusat diterapkan. Di sini ada contoh soalnya. Sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm digantungi beban bermassa 10 kg. Tentukan tegangan kawat. Nah, ada pembahasannya di sini. Diketahui D yang merupakan diameter itu 1,25 mm. Kita ubah satuannya mm menjadi meter karena meter adalah satuan internasional. Masanya 10 kg dan memiliki gravitasi bumi yang senilai dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyanya sigma. Sigma ini adalah lambang dari tegangan. Jawab, sigma sama dengan F per A. Sigma sama dengan gaya dibagi luas penampang. Gaya ini, jika kita jabarkan rumusnya, adalah merupakan massa dikali gravitasi bumi. Karena diketahui di sini adalah massa dan gravitasi, maka untuk menghasilkan sebuah gaya, massa tersebut dikalikan dengan gravitasi. Lalu untuk luas penampang sendiri, itu dia jelas ya kalau dia tuh memiliki diameter, berarti berbentuk lingkaran. Untuk rumus lingkaran itu sendiri 1/4 kali pi kali d kuadrat. Memasukkan angkanya, massanya 10, gravitasinya 10, lalu 1/4 itu dimasukkan ke sini, pi-nya pakai 3,14, diameternya itu yang sudah kita ubah 1,25 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Kita operasikan 10 kali 10 dulu. Lalu kita ubah 10 pangkat min 3 ini menjadi 0,01 agar kita gampang atau lebih mudah untuk mengoperasikan yang lain. Selanjutnya ke bawah ini ada 1/4 kali 3,14 kali 0,0015625. Ini dari mana? Dari operasi
perkalian 1,25 dikali 0,01 pangkat 2. Ini dioperasikan dulu. Kenapa satu-satu dan kenapa dibuat sangat panjang seperti ini? Agar kita tahu dari mana asalnya bisa ditemukan hasil akhirnya. Lalu kita kalikan 3,14 dikalikan 0,00015625. Hasilnya 0,000490,625. Selanjutnya kita bagi dengan 4 dan hasilnya menjadi 0,00012265,625. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 1,23. Kenapa dibulatkan ke 1,23? Karena 122 dia akan dibulatkan karena dia adalah bilangan sebelum 5. 2 adalah bilangan sebelum 5, jadi dibulatkan ke sebelum 5. Jadinya 1,23 dikali 10 pangkat min 6. Lalu 100 dibagi 1,23 dikali 10 pangkat min 6 itu hasilnya 8,13 kali 10 pangkat min 7. Jadi itu merupakan contoh soal dan penyelesaian dari tegangan terpusat. Lalu kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu menghitung percepatan sudut pada bidang miring licin. Nah, konsep dari bidang miring licin tersebut adalah berbeda dengan bidang datar. Untuk objek yang berada pada bidang miring, khususnya bidang miring licin, komponen gaya yang mempengaruhi gerak benda adalah proyeksi gaya berat pada benda pada sumbu X, yaitu W sin alfa. Dengan alfa adalah sudut kemiringan bidang. Apabila terdapat gaya luar, maka jika gaya luar ini tidak sejajar di bidang miring, gaya harus diproyeksikan terhadap sumbu X, sumbu min X, dan sumbu min Y dengan bidang miring sebagai acuannya. Konsep utama yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal tentang gerak benda pada bidang miring adalah konsep hukum Newton. Nah, jika terdapat suatu permasalahan mengenai bidang miring, maka akan kita kaitkan dengan hukum Newton. Sebelum kita mulai ke pembahasan soal, ada baiknya kita review kembali materi tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Di sini ada konsep tentang hukum Newton. Hukum Newton 1, di mana ada sigma gaya itu sama dengan 0. Dan kita lihat keadaan bendanya. Jika benda itu diam, maka kecepatannya 0 meter per second. Jika benda itu bergerak lurus beraturan atau GLB, maka kecepatannya itu konstan. Lalu untuk hukum 2 Newton, di mana sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Keadaan bendanya, jika benda akan bergerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kecepatannya tidak sama dengan konstan, karena dia berubah-ubah. Lalu untuk hukum 3 Newton, itu hukum yang biasa kita kenal itu dengan nama aksi reaksi. Aksi reaksi itu dia mempunyai sifat sama besar, perlawanan arah, dan terjadi pada dua objek berbeda. Lalu lanjut, ini ada contoh soal. Diketahui massa katrol itu 2 kilo, massa baloknya 6, massa balok B5, sudut bidang miring atau theta itu 37 derajat, jari-jari katrol atau R-nya itu 10 cm, dan katrol di sini tuh dianggap silinder pejal. Dia memiliki inersia setengah kali massa dikali jari-jari pangkat 2. Benda massa A kemudian dilepaskan. Percepatan sudut katrol jika permukaan bidang licin adalah nih. Di sini saya sudah memberikan ini besaran-besarannya. Tadi diketahui kalau untuk dimulai dari sini, untuk mencari WA, W itu beban A itu
massa A dikali gravitasi. Yang tadi kita tahu bahwa massa A itu 6 dikali gravitasi, jadi 60 Newton. Lalu untuk beban B itu massa B dikali gravitasi. Massa B itu tadi 5 dikali 10, jadi 50 Newton. Nah, kalau dia ini bisa dilihat kalau beban B itu dia menggunakan sin 30 derajat karena dia sudut tetanya itu 37 derajat. Nah, untuk mencari WBX itu dengan cara WB dikali sin 37 derajat. Nah, WB udah kita ketahui nilainya 50. Dikali sin 37 derajat itu 0,6. Jadi 30 Newton. Nah, untuk arah percepatannya sendiri kalau yang massa B ini dia ke sini ke atas. Kalau yang A ini dia ke bawah percepatannya. Langsung aja ke penyelesaian soalnya ya. Tadi kan ditanyanya percepatan sudut katrol jika permukaan bidangnya licin. Nah, berarti di sini ya. Berarti kalau di sini licin. Ini kenapa saya kasih dia positif? Karena dia menuju ke bawah. Dalam koordinat kartesius, bawah dan kanan adalah positif. Lalu untuk kiri dan kalau kiri dan bawah itu negatif, kalau kanan dan atas itu positif. Masuk ke rumus ya. Sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan. Percepatan itu sendiri rumusnya sigma gaya dibagi massa. Nah, percepatan itu kita jabarkan rumusnya menggunakan yang sudah kita ketahui di sini. WA atau beban A dikurangi WBX dibagi massa A ditambah massa B ditambah K dikali MK. K sendiri ini merupakan ini inersianya. K-nya. Nah, dimasukin angka-angkanya. WA itu 60, terus WBX tadi 30, ditambah tadi massa A kan 6, terus massa B-nya 5, terus K-nya ini setengah dikali MK. MK nih massa katrol dia 2 kilo. 60 kurangi 30 itu dapat 30. 6 ditambah 5, 1 per 2 dikali 2 dicoret-dicoret. Jadi hasilnya 1. Lalu 30, 6 tambah 5 tambah 1 hasilnya 12. Kita sederhanakan jadi 5 per 2. 5 per 2 itu hasilnya 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatannya jika bidang ini licin adalah 2,5 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk alfa, kita mencari alfa di sini adalah rumusnya A percepatan per R itu jari-jari. Percepatannya 2,5. Nah, jari-jarinya itu kan di sini 10 ya, 10 cm. 10 cm kita ubah cm karena apa? Karena meter merupakan satuan internasional. Jadi 2,5 dibagi 10 0,1 meter hasilnya 25 rad itu dia radius per sekon kuadrat. Jadi ini merupakan contoh soal dari percepatan dan hukum Newton.